Materinya kan kemarin sudah sampai ke 6M kan. Materi yang terakhir ya, tentang mulai dari money, method, kemudian market. Masih ingat dipelajari atau tidak? Ya, Bu. Dipelajari ya. Udah adakah materinya? Udah kelihatan belum materinya? Di ibu kok nggak kelihatan ya? Belum, Bu. Belum. Masih Lihat. batuk. Stop share. Masih loading. Wait, bentar, Bu ganti deh. Sepertinya lokasinya nggak bagus. Yang putus ya. Oke, udah kelihatan ya? Iya, Bu, udah. Oke. Kita akan mulai dari mengulas sebentar itu mengenai terakhir di sini kan. Terakhir di 6M ya. Ini kan materinya mengenai market, pasar, kemudian dan sebagainya. Dan hari ini kita akan mempelajari bagaimana tingkatan organisasi dalam manajemen ya. Tingkatan organisasi dalam manajemen itu ada 3 level. Yang pertama itu adalah top manajemen. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa top manajemen itu diartikan bahwa manajer, kalau kita sering melihat kata kuncinya itu direktur, kemudian wakil direktur, itu sebenarnya levelnya top manajemen, walaupun dalam arti kata itu wakil ataupun second level. Tapi apa sih sebenarnya top manajemen itu? Top manajemen itu artinya adalah orang yang bertanggung jawab atas pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan manajemen keseluruhan dari organisasi. Jadi, walaupun kelihatannya tidak bekerja ataupun mungkin secara otorisasi itu tidak kelihatan, tapi ketika pada level manajemen di level tinggi yaitu top manajemen, maka yang dilihat adalah bagaimana besarnya tanggung jawab yang harus diampuh oleh orang-orang tersebut ya. Kemudian keahliannya juga eh, bukan lagi secara praktisi ataupun prakteknya, tapi lebih ke arah konseptual atau merumuskan konsep eh, di level di bawahnya ya. Kemudian ada middle management. Middle management itu lebih diartikan bagaimana manajemen dalam tingkat tengah, yaitu memiliki komunikasi dapat menjadi penjembatanan, menjadi jembatan antara top dan lower management ya. Jadi kalau kita lihat ada manajer wilayah, kepala divisi, kemudian direktur produk,
Yang seperti itu adalah middle management. Dan yang terakhir adalah lower management. Nah, yang ini kata Ibu tetap dalam level manajemen kunci ataupun level manajemen. Cuman kalau kita lihat ada beberapa perbedaan yang secara teknis itu harus diemban dari manajemen paling level paling bawah, yaitu tanggung jawab mengenai rencana-rencana yang telah ditetapkan itu lebih ke arah teknis, ya. Artinya mencakup prosedur, kemudian teknik, pengetahuan, keahlian, dan bisa kita dengar istilahnya seperti supervisor. Ada di sini yang menjadi supervisor, maka kalian termasuk ke dalam lower management. Atau misalnya pengawas produksi, mandor, seperti itu ya. Cukup jelas ya suaranya, soalnya tempat Ibu hujan. Cukup Cukup, jelas, Bu. Bu, jelas jelas ya. Bu. Jelas, Bu. Nah, Jelas, kemudian Bu. ini adalah Jelas, Bu. pendekatan dalam manajemen ya. Pendekatan dalam manajemen itu ada manajemen klasik, kemudian sumber daya manusia, dan modern. Kita lihat yang pertama, klasik itu artinya manajemen yang diberikan oleh orang-orang zaman dulu ya. Tokoh-tokohnya seperti Robert Owen, Henry Payel, Frederick M. Taylor, ya, W. Taylor, ini adalah para ahli yang memikirkan bahwa manajemen itu, ini adalah case yang diteliti oleh Robert Owen bahwa ketika seseorang itu bekerja, katakanlah anak usia 5-6 tahun, kemudian standar kerja 13 jam per hari, maka menurut Owen bahwa pekerja tersebut memiliki investasi yang penting atau dalam katakanlah memiliki suatu yang sangat bermanfaat bagi manajer dan sumber daya manusianya. Dari pendekatan klasik ini dilihat bahwa salah satunya kemudian Henry Fayol menyebutkan keberhasilan para manajer tidak ditentukan oleh mutu pribadinya, tapi karena penggunaan manajemen yang tepat. Ya, manajemen yang tepat termasuk 6M yang sebelumnya kita pelajari. Salah satunya adalah metode teknis, kemudian bagaimana cara jual beli, kemudian keamanan, akuntansi, dan manajerial. Ya. Selanjutnya ada juga Frederick W. Taylor yang masih dalam manajemen klasik, itu lebih ke arah efisiensi kerja. Di sini mendekati ada 4 pendekatannya. Yang pertama adalah manajemen ilmiah, bekerja diseleksi secara ilmiah, pendidikan dan pengembangan ilmiah dari para pekerja, dan kerjasama yang baik. Jadi intinya ketika kita bicara manajemen secara klasik, itu pendekatannya lebih ke arah bagaimana manajemen itu bergerak sesuai dengan sistemik. Jadi tidak hanya sumber daya manusianya saja yang bergerak atau misalnya sistem produksinya aja, tapi dalam cakupan yang lebih luas dalam satu sistem yang saling berhubungan satu sama lain. Itu klasik ya. Jadi manajemen yang pure arti dari manajemen. Manajemen itu apa kan? Manajemen itu kan mengelola, tata kelola, aturan yang dikelola kemudian dijalankan itu manajemen. Nah, ketika bicara pendekatan manajemen klasik, maka dia kembali ke basic awal, yaitu dia akan mendekati bahwa manajemen itu ya tidak ada maksud lain kecuali adalah proses dalam mengelola sehingga sumber daya yang ada dalam manajemen itu tercapai ya. Kemudian kita masuk ke sistem yang pendekatan yang kedua itu sumber daya manusia. Ini lebih tokohnya adalah Maslow. Kalau kalian belajar mengenai konsep mengenai kebutuhan manusia, maka Maslow meneliti ada 5 tingkatan kebutuhan manusia, ya. Yang pertama itu fisiologis dari bawah ya, karena Maslow itu piramida terbalik, bahasanya seperti itu. Tahu piramida? Piramida itu bentuknya segitiga, tapi terbalik, ya. Yang paling besar kebutuhan manusia yang paling besar itu adalah fisiologis. Jadi kebutuhan untuk makan, minum, kemudian hal-hal yang bersifat biologis lainnya itu porsinya lebih banyak daripada kebutuhan yang lain ya. Kemudian keamanan itu terhadap perlindungan dan kepastian. Ketika orang bekerja, maka yang dicari itu adalah salary, gaji, tunjangan, atau hal-hal yang berbau secara ekonomis kan. Itu termasuk pada kebutuhan fisiologis. Tapi ketika sudah bekerja, maka seringkali kita lihat kenapa sih orang udah gajinya besar tapi masih aja resign ataupun gonta-ganti pekerjaan. Ternyata fase yang kedua adalah keamanan ya. Ada beberapa yang dimanfaatkan oleh dalam bekerja itu salah satunya adalah perlindungan dan kepastian. Kenapa orang berebutan untuk menjadi ASN?
Kenapa? Karena perlindungan untuk di hari tua itu lebih besar ketimbang kita yang bekerja di swasta, ya. Kemudian level yang ketiga adalah sosial, ya. Kalau sudah ada JHT, kemudian jam sostek, kemudian gajinya besar gitu. Apa sih yang dituju oleh tenaga kerja ataupun kita-kita yang mencari pekerja ini? Yaitu adalah perhatian dan rasa memiliki. Jadi kita lihat bahwa dengan adanya family gathering, kemudian bagaimana kita dihargai dalam mengambil keputusan, kemudian dalam artian manajemen itu menganggap kita bukan hanya sekedar pekerja, tapi sebagai bagian dari aset perusahaan, itu adalah faktor sosial, ya. Kemudian penghargaan. Nah, untuk penghargaan itu lebih ke arah penghormatan dan prestasi, ya. Adanya kinerja yang dinilai, kemudian dikasih reward, ada bonus, kemudian juga ada mungkin kalau di PNS itu ada jenis-jenis penghargaan. Nah, itu membuat kita semakin eh, melihat bahwa manajemen itu, bahwa sumber daya manusia itu sangat penting dari sisi lain, yaitu untuk meningkatkan manajemen itu harus prioritas kepada sumber daya manusia. Dan yang terakhir ini adalah aktualisasi diri. Kalau kita lihat tuh B.J. Habibie itu sudah kaya, pinter, apalagi soleh, kemudian memiliki jabatan. Tapi kenapa dia masih ingin menghasilkan apa menghasilkan pesawat yang berlabel negara Republik Indonesia. Karena itu, karena faktor aktualisasi diri, dia ingin memberikan bahwa apa yang ada di pikirannya itu dapat diaktualkan secara jelas dan dimanfaatkan oleh orang lain. Itu adalah pendekatan Maslow, ya. Jadi manajemen berdasarkan pendekatan SDM itu lebih ke arah bagaimana manajemen itu menganggap manusia itu bukan sebagai benda mati, tapi lebih pada sumber daya yang harus dikelola dengan baik secara fisik, secara psikis, dan secara emosional, ya. Kemudian pendekatan manajemen modern. Nah, ini ke arah yang sekarang, ya. Pendekatan sistem atau sistem approach bahwa manajemen itu satu kesatuan. Jadi kalau yang klasik itu ketrimplek membahas bahwa manajemen itu adalah suatu sistem yang boleh dikatakan harus adanya pengelolaan yang jelas. Kemudian yang pendekatan SDM tadi dia lebih mengarah kepada bagaimana kita harus humanis, harus melihat bahwa siapa sih yang menggerakkan manajemen itu, maka dia harus berpikir bahwa di dalamnya adalah SDM yang memiliki akal pikiran dan perasaan. Nah, dalam pendekatan manajemen modern, keduanya itu dijadikan combine, dijadikan satu gitu. Antara pendekatan manajemen klasik, kemudian pendekatan manajemen secara sumber daya manusia. Kemudian ada pendekatan kontingensi atau contingency approach. Ini adalah menganggap bahwa tugas manajer itu secara teknis di mana keadaan tertentu itu eh, akan ada sesuatu hal dalam siklus yang jelas, maka akan mencapai tujuan manajemen. Jadi boleh dikatakan pendekatan ini lebih mengarah kepada modernitas yang lebih pada sumber daya manusia, sumber daya alam, kemudian ada juga secara teknologi, ya. Dari ketiga yang tadi pendekatan, itu ada lagi pendekatan yang bisa kalian baca, yaitu pendekatan, ini menurut para ahli Malayu, ya. Beliau mendekatkan bahwa pendekatan berdasarkan kebiasaan, kita lewat ya jam kuliahnya, mohon maaf. Kemudian ada pendekatan kelakuan antar individu, kelakuan kelompok, sistem kerjasama, dan lain-lain. Ini materinya nanti Ibu share di LMS. Ibu hanya ingin menjelaskan saja. Selanjutnya ada peran manajemen. Secara interpersonal artinya adalah melibatkan orang-orang, ya, skill maupun yang unskill. Kemudian informasional, manajemen itu artinya memberikan informasi secara jelas dan mengumpulkan untuk dibicarakan baik itu internal maupun eksternal. Kemudian pengambilan keputusan, artinya manajemen itu adalah proses dalam mencapai tujuan. Dan untuk mencapai tujuan itu harus ada berbagai kebijakan-kebijakan yang harus diambil, ya. Dan selanjutnya adalah perkembangan pemikiran manajemen. Ini ada konvensional, sistematis, kemudian ilmu pengetahuan. Ini yang masih yang klasik, ya.
Kemudian ada yang masih konvensional juga. Konvensional itu masih yang tradisional. Jadi menganggap bahwa manajemen itu adalah suatu yang untung-untungan. Jadi kalau manajernya bagus, maka manajemen akan berjalan dengan baik. Itu menurut konsep manajemen konvensional. Tapi ketika dia beralih ke sistematis, maka manajemen itu dianggap adalah sebagai ilmu pengetahuan. Jadi hal-hal yang bersifat untung-untungan tadi, laki, maka itu tidak bisa dianggap manajemen karena konsepnya manajemen itu adalah suatu proses sehingga perlu adanya ilmu pengetahuan ataupun hal-hal yang bisa menunjang manajemen. Dan yang ketiga itu ya konsep ilmu pengetahuan. Jadi manajemen itu kan kalau kita lihat bukan saja dalam perusahaan ataupun dunia pekerja ya. Manajemen itu sebenarnya dari kita hidup sehari-hari itu sudah membahas tentang manajemen. Mulai dari misalnya kalau misalnya sehari-hari kita mau makan apa, ibu-ibu tuh kan masak apa hari ini kan. Mulai tuh, wah hari ini aku nak belanja ini. Kemudian atau misalnya untuk kita yang cewek-cewek nih, OTD hari ini aku nak pakai jilbab hitam, baju hitam, kemudian sepatu hitam, hitam kalau ya deh. Nak ngelayat soalnya. Nah, itu adalah sebenarnya OTD hari ini ataupun planning hari ini itu adalah termasuk manajemen. Jadi seringkali kita itu berpikir manajemen itu adalah bagaimana menggerakkan perusahaan secara jelas untuk mencapai tujuan, tapi sebenarnya manajemen itu lebih ke arah basic yaitu bagaimana kita memikirkan pengelolaan itu baik secara internal di dalam lingkungan kita pribadi ataupun secara eksternal dalam dunia pekerjaan. Oke ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Agak ngebut ya, Ibu. Takut mengganggu waktu tidur kalian atau waktu istirahat kalian. Ada yang ingin bertanya? Duh, yang ini baru nak masuk. Belum ada? Belum, Bu. Belum ya. Belum, Bu, sementara, Bu. Ini ketua kelasnya siapa ya? Saya, Bu. Amadea. Amadea ya. Nanti kita setelah kan UTS itu awal bulan ya, awal bulan Oktober itu nanti Iya. setelah UTS tolong dibagi kelompok. Satu kelompok itu 4 orang ya. Silakan kalian ketua kelasnya saja yang mengkoordinirnya. Kemudian nanti Ibu kasih tugas, mungkin tugasnya berkelompok. Tapi itu nanti. Nah, setelah minggu depan baru Ibu kasih apa sih tugasnya ya. Amadea Putri ya. Iya, Bu. Kalian semua bekerja nih? Atau ngambil kelas malam ini karena malas bangun pagi? Kerja, Bu. Kerja, Bu. Kerja ya. Kerja semua sih. Siapa yang paling dewasa di kelas? Yang berumur sudah kenalan kan? Atau belum? Sandy, Bu. Ferry. Kak Sandy. Sudah kenal kan semuanya? Bu, saya, Bu. Oh, siapa? Oh, Bapak yang paling tua. Iya, Bu, Sandy, Bu. Oh, jadi dipanggil apa? Ayah, Bapak. Oke ya. Mas, Pipi, Bu, panggilannya, Bu. Oh. Jadi kalau Bu. kuliah online-nya memang agak susah-susah gampang ya. Untuk kami dosen juga sebenarnya susah, lebih enak yang offline sebenarnya. Jadi bisa melihat respon kalian tuh secara langsung. Tetapi karena pilihannya memang ada untuk kuliah online, jadi Ibu butuh kerjasamanya aja untuk kalian belajar secara mandiri. Karena kalau tidak kalian belajar secara mandiri, apalagi cuma 1 jam kan, kapasitas untuk ngajarin kalian itu memberikan ilmu itu cuma 1 jam. Itu pun kalau full nge-zoom. Kadang kan ada beberapa kendala. Nah, jadi kalau kalian tidak aktif, baik dari segi tugas maupun absensi dan sebagainya, itu yang rugi tuh kalian. Itu. Jadi mohon kerjasamanya seluruh mata kuliah, bukan mata kuliah Ibu saja. Oke. Jadi kalau Zoom ya hadir, kalau misalnya absennya tetap di LMS, kemudian materi juga dibaca, bukan cuma sekedar diliatin doang ya. Itu bisa membuat kalian itu akan lebih berkualitas walaupun kalian kuliah online. Seperti itu ya. Sekali lagi Ibu ucapkan salam kenal walaupun di pertemuan kelima. Mohon maaf karena kemarin-kemarin belum sempat nge-Zoom. Jika tidak ada yang bertanya, 21.15.
Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.